Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Nikah dalam Islam. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 7, yaitu ada Armi Faradila dan saya Ruhana Roisyatul Azizah. Langsung saja kita beralih ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian nikah. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah dari bahasa Arab yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh atau wati. Selanjutnya adalah pengertian nikah menurut para imam. Yang pertama menurut ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Yang kedua, ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah dan zauj yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Yang ketiga adalah ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Yang keempat adalah ulama Hambaliyah. Ulama Hambaliyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal inkah untuk mendapatkan kepuasan. Artinya, seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan begitu pun sebaliknya. Arti milik dalam hal pernikahan adalah milku al-manfaat, yaitu dengan akad nikah maka suami dan istri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari beberapa pengertian nikah tersebut, maka pernikahan adalah suatu akad antara seorang pria dengan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain atau wali. Selanjutnya adalah syarat, rukun, dan sunnah nikah. Yang pertama syarat nikah. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. Pada garis besarnya, syarat syah pernikahan itu ada dua, yaitu yang pertama, laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya, kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram, baik karena haram untuk sementara atau selamanya. Yang kedua, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi. Dalam masalah syarat pernikahan ini, terdapat beberapa pendapat, di antaranya para mazhab fikih, yaitu sebagai berikut. Dari ulama Hanafiyah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan sigat, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan sigat. Sigat yaitu ibarat dari ijab dan qabul, dengan syarat sebagai berikut: menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal sarih, misalnya tajwid atau inkahin, maupun dengan lafal kinayah seperti lafal yang mengandung arti akad untuk memiliki, lafal yang mengandung arti jual untuk dimiliki, atau dengan lafal ijarah atau wasiat. Kemudian ijab dan qabul dengan syarat yang dilakukan dalam salah satu majelis. Sigat didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya. Antara ijab dan qabul tidak berbeda maksud dan tujuannya, dan lafal singkat tidak disebutkan untuk waktu tertentu. Kemudian yang berkaitan dengan akad. Akad dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua pengantin berakal balik dan merdeka. Yang ketiga adalah saksi. Saksi harus terdiri atas 2 orang, maka tidak sah apabila akad nikah hanya disaksikan oleh satu orang
dan tidak disyaratkan keduanya harus laki-laki dan 2 orang perempuan. Namun, apabila saksi hanya 2 orang perempuan, maka dapat dikatakan nikah tidaklah sah. Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut: berakal, balik, merdeka, Islam, dan kedua orang saksi itu dapat mendengar. Kemudian dari Imam Syafi'i berpendapat bahwa syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan sigat, ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi. Selanjutnya adalah rukun nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Sudah menjadi sunatullah bahwa semua makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini dengan pasang-pasangan, termasuk manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia jelas membutuhkan teman hidup dalam masyarakat yang diawali dengan membentuk keluarga sebagai unsur masyarakat kecil. Seperti firman Allah berikut, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Al-Quran Surat Al-Zariyat ayat 49. Yang kedua adalah adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berikut ini dapat dilihat sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut: barang siapa di antara perempuan menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal. Yang ketiga adanya 2 orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada 2 orang yang menyaksikan akad nikah tersebut. Sesuai sabda Nabi, nikah itu tidak sah melainkan dengan wali dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, sigat akad nikah. Sigat akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin pria. Akad nikah itu sah apabila diucapkan dengan menggunakan fiil mudhari seperti imkan atau taswij, atau yang searti dengan keduanya. Beberapa contoh ijab kabul: apabila walinya ayah sendiri dan pengantin prianya sendiri, maka sang wali berkata, saya nikahkan dan saya kawinkan anak perempuan saya bernama Fatimah untuk saudara dengan mas kawin sebesar 100.000 rupiah kontan. Maka pengantin pria menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah untuk saya dengan mas kawin yang telah disebutkan. Kemudian contoh yang kedua, apabila wakilnya wali pengantinnya pria sendiri, maka wali berkata, saya nikahkan dan saya kawinkan Fatimah binti Muhammad yang diwakilkan kepada saya dengan mas kawin 100.000 rupiah kontan. Kemudian pengantin pria menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah untuk saya dengan mas kawin yang telah disebutkan. Dan apabila sang wali adalah ayahnya sendiri, kemudian pengantin prianya diwakilkan, maka akad nikahnya sebagai berikut. Wali berkata, saya nikahkan dan kawinkan anak saya Fatimah untuk Ali yang telah diwakilkan kepada saudara dengan mas kawin 100.000 rupiah kontan. Kemudian sang wakil dari pengantin pria menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah untuk Ali dengan mahar yang telah disebut tadi. Kemudian apabila walinya wakil, pengantin prianya juga wakil, maka akad nikahnya sebagai berikut. Wakil wali berkata, saya nikahkan dan saya kawinkan Fatimah binti Muhammad yang diwakilkan kepada saya untuk Ali dengan mas kawin 100.000 rupiah kontan. Maka wakil dari pengantin pria menjawab, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah untuk Ali dengan mas kawin yang disebutkan. Sedangkan Imam Maliki berkata bahwa rukun nikah itu ada 5 macam, yaitu yang pertama wali dari pihak perempuan, yang kedua mahar atau mas kawin, yang ketiga calon pengantin pria, yang keempat calon pengantin wanita, yang kelima sigat akad nikah. Sedangkan Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah ada 5 macam, yaitu calon pengantin pria, calon pengantin wanita, wali, 2 orang saksi, dan sigat nikah. Yang terakhir adalah problematika terkait dengan nikah. Problematika yang pertama,
Perwalian dalam pernikahan. Beberapa permasalahan tentang pernikahan muncul seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah perwalian dalam nikah. Yang dimaksud perwalian adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk mengambil keputusan tentang segala sesuatu, kalau perlu secara paksa atau di luar kerelaan yang diwalikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang perempuan tidaklah dibenarkan mengawinkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Seorang laki-laki harusnya bertindak sebagai wali. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dibenarkan menikahkan dirinya sendiri dan perempuan lain. Dengan demikian, pernikahan tidak dapat berlangsung dengan ucapan dari dirinya sendiri, sebab perwalian merupakan syarat perkawinan yang harus dipenuhi. Sedangkan beberapa ulama lain memperbolehkan menikah tanpa seorang wali. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, seorang perempuan yang baligh, sehat, dan mampu menguasai kendali dirinya, yakni yang selalu rasional dan tidak mudah terbawa emosi, boleh melangsungkan pernikahan atas dirinya sendiri. Namun, dianjurkan yang baik baginya adalah mewalikan hal itu kepada kerabatnya yang seorang laki-laki, agar tetap terjaga harga dirinya dan kehormatannya. Dalam hal ini, para wali tidak memiliki hak untuk menghalangi pernikahannya. Dari sini, mereka menyimpulkan bahwa perempuanlah pelaku pernikahan tersebut secara hakiki. Problematika yang kedua adalah nikah mut'ah atau nikah sementara waktu. Pernikahan sementara waktu ini menjadi kontroversi dan menjadi salah satu titik rawan antara hubungan Ahlus Sunnah dan Syiah. Salah satunya mengharamkannya dan salah satunya menghalalkannya secara mutlak. Golongan Syiah menghalalkan pernikahan mut'ah. Seperti yang dikutip dalam hadis yang dirawikan oleh Muslim dalam bab nikah mut'ah, bahwa Atta berkata, Jabir bin Abdullah tiba ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah umroh, dan kami mendatanginya di tempat ia menginap. Beberapa orang dari kami bertanya tentang beberapa hal, sampai akhirnya mereka menanyai mengenai mut'ah. Jabir menjawab, ya, kami melakukannya di masa hidup Rasulullah, dan di masa Abu Bakar, dan di masa Umar. Jadi, di masa hidup Rasulullah, nikah mut'ah itu diperbolehkan atau dihalalkan. Sedangkan, menurut Imam Mazhab, dalam kelompok Ahlus Sunnah sependapat bahwa pernikahan mut'ah adalah haram. Dengan beberapa alasan yang dinukilkan oleh Syed Sabiq dalam bukunya, bahwa pernikahan mut'ah tidak berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan yang disebutkan dalam Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan dari Saburah al-Juhani, beliau pernah bersama Rasulullah saat pembebasan kota Mekah. Rasulullah mengizinkan para pasukan muslim untuk melakukan mut'ah. Namun, pada saat bersiap meninggalkan Mekah, beliau mengharamkannya. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengharamkan mut'ah dengan sabda, wahai kalian semua, sebelum ini aku telah mengizinkan kalian melakukan perkawinan mut'ah. Kini ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dan nikah mut'ah hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat dan merugikan kaum perempuan. Di dalam nikah mut'ah tidak ada batasan jumlah istri. Dari Abu Bakar bin Muhammad al-Azdi, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Hasan tentang nikah mut'ah.
apakah termasuk dalam pernikahan yang membatasi 4 istri? Dia menjawab, tidak. Karena wanita yang dinikahi secara mut'ah adalah wanita sewaan. Jadi, diperbolehkan nikah mut'ah walaupun dengan 1.000 wanita sekaligus. Karena akad mut'ah bukanlah pernikahan. Jika memang pernikahan, maka dibatasi hanya dengan 4 istri. Dari Zurahah, dari ayahnya, dari Abu Abdullah. Aku bertanya tentang nikah mut'ah pada beliau, apakah merupakan bagian dari pernikahan yang membatasi 4 istri? Jawabannya, menikahlah dengan 1.000 wanita, karena wanita yang dimut'ah adalah wanita sewaan. Dan di dalam nikah mut'ah tidak ada talak. Dalam nikah mut'ah tidak dikenal istilah talak atau cerai, karena nikah mut'ah merupakan pernikahan yang tidak lazim dalam Islam. Jika hubungan pernikahan yang lazim dilakukan dalam Islam, pernikahan berakhir dengan beberapa hal dan salah satunya adalah talak. Dalam nikah mut'ah, hubungan pernikahan selesai dengan berlalunya waktu yang telah disepakati bersama. Dari Zurahah, dia mengatakan, masa iddah bagi wanita yang mut'ah adalah 45 hari. Seakan saya melihat Abu Abdullah menunjukkan tangannya tanda 45. Jika selesai waktu yang disepakati, maka mereka berdua terpisah tanpa adanya talak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.